Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita tuturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita bisa menikmati nikmat yang telah beliau berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita yakni Habibin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Nailul Muna dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2305010113. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang keutamaan membaca Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran ialah kitab suci umat muslim yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diterima oleh beliau. Al-Quran merupakan mukjizat paling besar yang pernah Allah turunkan dan yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dengan wahyu dengan perantara dari malaikat Jibril, lalu diterima oleh Nabi SAW. Lalu wahyu yang diterima tersebut dituliskan pada mushaf-mushaf yang mana penghabisannya disampaikan kepada kita semua secara mutawatir. Dan apabila kita membaca, mempelajarinya, memahaminya, serta memahami isi-isinya, maka akan menjadi ibadah bagi kita semua. Dalam Al-Quran, pada surat Al-Isra ayat 8, Allah berfirman yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim maka hanya akan menambah kerugian baginya. Dalam sebuah hadis pula juga dijelaskan bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka satu kebaikan baginya, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Rasulullah berkata, aku tidak mengatakan satu alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bacalah Al-Quran karena ia akan datang padamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Membahas tentang hadis pula secara bahasa yang berarti perkataan atau berita. Dalam istilah syariat Islam, hadis ialah sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat maupun keadaan beliau. Hadis menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran dan berfungsi sebagai penjelas serta perlengkap terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Para jumhur ulama umumnya berpendapat istilah lain yang semakna dengan hadis adalah sunnah, kabar atau atsar yang mempunyai pengertian segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapannya, baik dilakukan sewaktu-waktu saja ataupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat. Jadi kesimpulannya ialah keutamaan membaca Al-Quran dan hadis itu mencerminkan pentingnya aktivitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim. Dengan memahami ayat-ayat Al-Quran serta hadis,
Umat muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kandungan Al-Qur'an serta hadis. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.